tema bulan ini adalah pesta surgawi ya. Ayatnya ada di Wahyu 3 ayat 20 ya. Saya mau bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ayat ini tuh merupakan bagian dari pesan Yesus ya kepada jemaat di Laodikia ya. Saya mau menjelaskan ayat firman ini mungkin dari setiap kalimatnya itu ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu ya dan mengetok ya. Jadi Yesus imajinasi kita ya, Yesus tuh berdiri di depan kita ya, di depan pintu hati kita ya. Yesus berdiri dan mengetok pintu hati kita ya, setiap orang untuk mau membuka hatinya bagi Tuhan ya. Yesus mengetok hati kita itu secara pribadi, individu satu persatu ya. Tuhan itu menjamah, mengetok pintu hati kita. Ini menandakan bahwa Yesus itu sangat mengenal kita satu persatu ya, pribadi kita. Tuhan itu sangat mengenal ya, makanya dia datang ya untuk menjamah setiap orang yang mau membukakan ya pintu hatinya untuk Tuhan ya. Mungkin mungkin kita bisa bilang, oh, aku dari kecil itu aku sudah percaya Tuhan Yesus ya. Aku dari kecil, dari orang tua aku, nenek orang tua sampai kepada aku sudah percaya Tuhan Yesus ya. Tapi mungkin kita ini belum sungguh-sungguh ya untuk membuka pintu hati kita ini yang benar-benar buat Tuhan ya. Jadi Tuhan rindu untuk memiliki kita itu benar-benar memiliki hati yang benar-benar terbuka untuk Tuhan itu bisa masuk ya dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan itu untuk dekat dengan kita ya, karena Tuhan itu tadi, Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi ya. Tuhan sangat mengenal kita dan Tuhan ingin lebih lagi ya, ketika kita mau membukakan hati kita untuk Tuhan ya. Tuhan mau menunjukkan ya bahwa Tuhan itu ingin kita ini memiliki hubungan yang dekat ya dengan Tuhan. Tuhan mengetuk itu artinya bahwa Tuhan itu melakukan suatu tindakan ya yang menunjukkan, artinya Tuhan kan mengetuk ya, gini ya, itu Tuhan menunjukkan bahwa dia itu memiliki Tuhan yang terlebih dahulu ya, menunjukkan kepada kita ya, dia Tuhan yang memiliki kasih tadi ya, kerendahan hati dan keinginan Yesus ya untuk membangun hubungan yang intim dengan setiap kita ya. Jadi kalau pasangan ya, waktu
menyatakan cinta kan pasti membukakan pintu hatinya. Dia benar-benar ketika setelah pendekatan gitu ya kan ingin menyatakan kasihnya, aku pengen mencintaimu ya, bukan pintu hati ini untuk Tuhan itu masuk ke hati kita untuk menjalin kedekatan ya yang intim dengan kita. Nah, yang kedua adalah jikalau ada orang yang mendengar suaraku ya, mendengar suaranya ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku ya, suara Tuhan. Suara Tuhan yang dimaksud di sini adalah suara Roh Kudus ya, yang bekerja dalam hati kita. Ya, mengenali suaranya. Ya, kita perlu belajar untuk membedakan ya suara Roh Kudus dengan suara-suara lain yang mungkin juga sering membingungkan kita ya. Itu biasanya itu mungkin bisa juga dari suara dari pikiran kita ya, atau pikiran-pikiran kita sendiri ya, yang atau juga dari suara-suara dari luar ya, yang suara-suara pengaruh dari luar ya, dari dunia. Nah, seringkali kita kalau bingung ya untuk membedakan mana suara daripada Roh Kudus ya, suara Tuhan. Nah, untuk kita mengerti bahwa itu suara Tuhan itu ya, dasar yang kuat untuk kita mengenali suara Roh Kudus itu adalah dengan mengenal firman Tuhan ya. Alkitab adalah pedoman utama ya. Dengan merenungkan firman Tuhan kita akan memiliki kepekaan ya akan pimpinan atau suara Roh Kudus ya. Jadi dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mengenal ya suara daripada Roh Kudus. Selanjutnya jikalau ada orang yang mendengar suaraku ya, tadi suaraku adalah suara daripada Roh Kudus dan membukakan pintu ya. Jadi ketika Tuhan mengetok itu, Tuhan rindu untuk kita ini memiliki tindakan ya, tindakan untuk membuka pintu ya. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi di ayat firman ini Tuhan mau kita ini memiliki tindakan ya, membuka pintu ya. Membuka pintu di sini bisa diartikan bahwa kita memberikan keputusan ya, membuka pintu. Membuka pintu adalah keputusan yang sepenuhnya ya ada di tangan kita, pilihan kita ya. Dan ketika kita mau membuka pintu itu artinya kita sudah benar-benar mengundang Yesus untuk masuk ya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah bertindak membuka pintu hati kita ya, dan Tuhan Yesus masuk, itu berarti kita benar-benar sudah total ya menyerahkan hidup kita ini untuk dipimpin oleh Tuhan ya. Dan di sini dikatakan dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya ya.
Di sini aku adalah Tuhan ya, aku akan masuk mendapatkannya ya. Jadi ketika kita membukakan pintu hati kita, kita menyerahkan hati kita kepadanya, kepada Tuhan ya. Tuhan mendapatkan sepenuhnya kita ini untuk menjadi miliknya, untuk kita mau dipimpin ya. Hidup kita ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan ya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, karena hati kita sudah kita buka untuk diberikan kepada Tuhan ya. Kembali lagi di ayat yang tadi, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku ya. Aku makan bersama-sama dengan dia. Ya, di sini makan bersama ya, persekutuan ya, fellowship ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan ya, yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan ya, makan bersama seorang raja ya, raja di atas segala raja yang mengajak kita untuk makan bersama. Itu adalah Tuhan, yang artinya adalah itu adalah suatu tanda penghormatan ya, penghormatan yang tertinggi ya, yang mengajak kita makan bersama, bukan orang biasa-biasa, tetapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, makan bersama adalah simbol ya, persekutuan yang sangat intim dalam budaya kita ya, budaya di Indonesia ini ya, budaya Timur ya. Kita kan selalu berkumpul bersama ya, terus kita berfellowship, ibadah, makan bersama ya. Nah, di situ di dalam ketika kita melakukan itu kan, itu ada sesuatu yang nyata ya, tindakan yang nyata ya, dari kita makan bersama itu kita kan berkumpul, kita ngobrol ya. Di situ ada satu pelayanan ya, ada kasih ya, ada persatuan, ada kesatuan ketika kita berkumpul, terus kita ngobrol, kita sambil makan bersama. Di situ ada kedekatan, akhirnya ada pembicaraan ya, saling kenal, saling dekat, akhirnya saling melayani ya. Ada yang kalau kita seperti biasa di bawah kan, ada yang bantu nyiapin makanan ya, ada yang ngambilkan piring, ada yang ya saling membantu. Nah, di situ kan bisa terlihat Pak, ada satu pelayanan ya, dan itu yang Tuhan Yesus rindukan ya, kita berfellowship dengan Tuhan, kita makan bersama dengan Tuhan ya. Nah, dengan adanya momen makan bersama di sini, Yesus itu dapat menyampaikan firman-Nya ya, mengingatkan kepada muridnya. Tuhan Yesus bisa mencurahkan isi hatinya ya, dengan makan bersama itu tadi ada kedekatan ya. Yesus itu ingin ya hidup kita itu bersama dengan Dia itu di dalam segala aspek ya, dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan itu mau selalu bersama, Tuhan mau selalu dilibatkan ya. Yesus ingin hidup kita ini menyatu ya, manunggal dengan Dia ya selamanya. Jadi Tuhan mau ya, kalau seorang pasangan ya, kekasih kan, ketika menyatakan isi hatinya ya, dia
mau pasangannya itu memberikan hatinya, membukakan hatinya dengan sepenuhnya ya. Nah, ketika sudah memberikan hatinya, pasti ada kedekatan. Ketika ada pasti seorang pasangan kan tujuannya adalah kesatuan ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau ada kesatuan ya, hidup kita dengan Tuhan ya. Dan tujuan dari kalau saya umpamakan pasangan itu menikah kan tujuannya adalah satu ya, kebahagiaan ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau ya ketika kita itu menyatu dengan Dia, dengan Tuhan, pasti ada sukacita ya, ada damai sejahtera ya. Tidak akan ada lagi kesedihan atau air mata ya. Tetapi kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan ya, hidup kita pasti berubah ya. Jadi pasangan tadi ya, kalau pasangan tadi sudah dipersatukan kan pasti ada perubahan hidup ya, ada perubahan hidup, ada kebahagiaan ya. Tujuannya kan pasti satu, kebahagiaan bersama ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan ya. Jadi kesimpulan dari Wahyu 3 ayat 20 adalah Tuhan mengundang atau rindu setiap kita ini membukakan hati kita ya, yang sangat pribadi dari Yesus ini kepada kita. Ia ingin kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dan kita ini mau merespon ya, mau merespon ketukan Tuhan tadi ya, suara ketukan Tuhan tadi, dengan membuka pintu hati kita lebar-lebar ya, mendengarkan suaranya, mengenali suaranya, dan kita juga mau hidup dipimpin oleh Tuhan ya, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Di dalam makan bersama tadi ada kasih ya, ada jalinan kasih ya, mengasihi sesama, mengampuni ya orang yang bersalah kepada kita ya. Jadi di sini kita banyak belajar akan firman yang disampaikan Tuhan Yesus ya. Mungkin masing-masing pribadi Tuhan berbicara ya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hidup kita ya, untuk diundang Tuhan masuk dalam pesta surgawinya Tuhan ya, yang penuh keindahan ya, yang penuh keagungan ya. Mari kita bersama-sama meresponi ya, ketika Tuhan mengetok pintu hati kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.